Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa ya. Hari ini saya akan mulai berkhotbah tentang Natal. Seperti yang sudah saya janjikan, saya punya 5 khotbah tentang Natal yang saya akan berikan hari ini. Khotbah Natal yang pertama itu saya tulis Christmas Sermon 1, saudara ya. Khotbah Natal yang pertama, nanti di minggu yang kelima saya akan mengisi khotbah Natal yang kedua. Di Desember ada 3 khotbah yang akan saya isi, yaitu minggu pertama, minggu ketiga dan tanggal 25, puncaknya yaitu khotbah Natal yang kelima, saudara. Mudah-mudahan menyambut Natal ini kita memiliki hati yang bersih, kita memiliki hati yang kembali kepada Tuhan, kita dikembalikan lagi seperti kasih kita mula-mula kepada Tuhan, sehingga kita lebih giat lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin, Bapak yang dikasihi Tuhan ya. Judul yang pertama saya ambil adalah The Gift of God's Love, yang artinya the gift itu adalah pemberian daripada apa, saudara? Pemberian atau karunia daripada kasih Tuhan. Jadi kalau disingkat bahasa Indonesianya, karunia kasih Tuhan ya, karunia kasih Allah, demikian. Diambil di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai 11 ya. Kita akan lihat bersama-sama. Ya, Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Bunyinya demikian, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat berkata kepada gembala-gembala di padang bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Nah ini saudara, kita bisa melihat dari ayat-ayat ini, ayat 10 sampai 11, kita akan tarik maknanya kira-kira apa saja. Yang pertama dikatakan bahwa aku akan memberitakan kepadamu sukacita besar, saudara ya. Karena itu bisa dikatakan karunia kasih Allah adalah anugerah terbesar yang pernah diterima manusia melalui Yesus Kristus. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara melampaui pemahaman manusia. Jadi melampaui pemahaman kita, bagaimana caranya? Itu ada di luar pemahaman kita. Hari ini kita akan membahas karunia kasih Allah dan maknanya dalam hidup kita. Tadi dikatakan memberikan sukacita besar. Jadi kita bahas yang pertama, yaitu janji akan sukacita besar. Allah memberikan janji sukacita besar kepada kita semua, yaitu kita dibebaskan dari setiap dosa ketika kita menerima Yesus Kristus Tuhan. Ya. Yang pertama dikatakan adalah kabar baik bagi semua orang. Ini pengumuman malaikat membawa harapan dan sukacita bagi semua orang, terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka. Bisa gembala, bisa siapa saja, saudara, terlepas dari keadaan mereka, janji sukacita itu diberikan kepada mereka. Nah, sukacita itu apa? Kabar baik. Yang pertama kabar baik. Kabar baik itu apa, saudara? Kalau di dalam bahasa aslinya biasa ditulis sebagai Evangelion atau Injil. Injil itu adalah kabar baik. Nah, kabar baik ini merupakan satu tradisi di Romawi. Ketika mereka memenangkan peperangan, maka jarahan ya, kalau zaman dahulu kalau perang itu kan mesti menjara, yang menang mengambil barangnya yang kalah. Seperti saudara ingat ketika Daud ada di Siklag, ketika dia kembali ke Siklag, dia melihat seluruh keluarganya ditawan ya oleh Amalek, barang-barangnya juga ditawan semuanya, saudara, diambil. Tapi kemudian Daud berkata kepada Tuhan harus bagaimana, dan Tuhan berkata dalam hati Daud supaya Daud mengejar mereka, dan ketika Daud mengejar mereka dan menang, maka jarahannya diambil semua, saudara, dan dibagi-bagikan sampai ke tua-tua, saudara. Nah, Evangelion atau kabar baik itu seperti itu, saudara. Jadi ketika tentara Romawi itu menang perang, maka jarahannya itu dibawa, kemudian di depan itu ada pemberita kabar baik itu berjalan beriring-iringan. Ini kabar baik, kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa kita sudah menang, saudara. Nah, kita pun juga demikian, janji sukacita besar daripada Tuhan itu adalah kabar baik bagi kita, bahwa Yesus Kristus turun ke dunia untuk mengalahkan maut. Seperti janji daripada awal, janji induk di dalam Alkitab yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka janji itu keluar, bahwa nanti anak manusia atau anak perempuan itu akan meremukkan kepala ular, yaitu si iblis, saudara. Karena itu janji itu tiba, ini menjadi kabar baik bagi kita semua.
Nah itu asal kata dari kabar baik yang menjadi Injil. Karena itu kalau kita memberitakan Injil kepada orang-orang, kita memberitakan yang namanya kabar baik. Kabar baik itu adalah janji sukacita yang besar, saudara. Dikatakan di sini ada sebuah quote yang berkata, true joy is found in His presence, is not dependent on circumstances and can exist even amid sufferings. Artinya apa, saudara? Sukacita sejati ditemukan di hadirat Tuhan, di hadiratnya. Tidak bergantung pada keadaan dan dapat hadir bahkan di tengah-tengah penderitaan. Ini adalah sukacita sejati. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaatnya di Filipi, temanya itu adalah sukacita, saudara. Kata sukacita dalam bahasa aslinya adalah kara, ya. Bukan santan kara ya, tapi kara itu, saudara ya. Kara itu sukacita, dia 16 kali, kalau saudara nggak percaya saudara buka kata sukacita dalam kitab Filipi itu ada 16 kali. Kenapa dia menekankan sukacita, saudara? Karena dia rindu supaya jemaatnya bersukacita. Walaupun ketika dia menulis surat itu ada di dalam penderitaan, makanya dikatakan di sini, bahkan di tengah penderitaan, dia ada di dalam penjara. Tapi dia bisa memampukan, memunculkan sukacita itu kepada anak didiknya, kepada jemaatnya di Filipi, supaya mereka bersukacita. Bahkan dia sempat menasihati juga supaya mereka tidak bertengkar, tetapi mereka meniru yang namanya teladan Kristus, saudara. Kan ada perkataan yang mengatakan jangan biarkan sukacitamu bergantung kepada sesuatu yang bisa hilang. Kalau sukacita kita bergantung kepada sesuatu yang bisa hilang, tidak bisa, saudara. Sebetulnya kata sukacita dan kata bahagia itu kan berbeda, saudara. Happiness dan joy ya kalau di dalam bahasa Inggris. Kalau happiness, kebahagiaan itu biasanya bergantung kepada sesuatu. Saudara terima hadiah berbahagia. Saudara terima, apalagi saudara tiba-tiba ada teman mengajak saudara untuk pergi ke konser umpamanya, atau untuk pergi kemana, saudara bahagia. Tiba-tiba saudara datang dari luar negeri, ya, saudara bahagia. Tiba-tiba saudara dihadiahi uang segepok, saudara bahagia, saudara. Apa saja yang membuat saudara bahagia adalah hal-hal ya yang kelihatan, saudara. Tetapi sukacita itu adalah sesuatu yang dari dalam. Rasul Paulus walaupun dia ada di dalam penderitaan, dia tetap memiliki sukacita ilahi. Ya, sukacita ilahi itu memancar dalam hidupnya dan dia memberitakan kepada para jemaatnya untuk tetap bersukacita sekalipun ada di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Memang dideteksi jemaat di Filipi itu ada perpecahan, sehingga Rasul Paulus menganjurkan supaya mereka tetap sukacita, supaya mereka tetap rukun. Dan rukunnya selalu Rasul Paulus menasihatkan supaya meniru teladan Kristus, saudara. Jadi sukacita besar itu diberikan di dalam kehidupan kita semua. Kabar baik sudah, saudara. Kabar baiknya apa? Yesus lahir bagi kita semua, yang membuat sukacita. Kemudian yang kedua adalah pesan universal. Karunia kasih Allah tidak terbatas pada kelompok atau individu tertentu, melainkan untuk semua orang. Ini yang penting ya. Jadi karunia kasih Allah itu tidak terbatas pada kelompok saja. Oh saya ini, oh ini orang Yahudi saja, orang Yunani bukan. Oh orang ini saja, bukan yang lain. Tetapi untuk semua orang, saudara ya. Dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi karunia kasih Allah itu bagi semua orang secara universal dipersembahkan kepada kita semua yang mau percaya kepada Tuhan. Seperti kalau kita baca di dalam 2 Petrus, ya, sebetulnya dalam Alkitab itu ada buah-buah roh. Buah roh yang dari Paulus itu ada di dalam Galatia 5, saudara. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, ya, kebaikan, penguasaan diri, saudara. Itu ada 9 karunia roh. Tapi Petrus pun sebetulnya juga menuliskan tentang buah-buah roh. Yaitu apa, saudara? Justru engkau harus menambahkan kepada iman itu kebajikan. Jadi iman diteruskan kepada kebajikan. Kepada kebajikan apa, saudara? Pengetahuan. Kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan apa? Kesalehan. Dan kalau orang sudah saleh itu artinya orang sudah baik, saudara. Dan kepada kesalehan itu kasih akan saudara-saudara dan kasih kepada semua orang, saudara.
Jadi universal. Kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja, karena Yesus Kristus lahir bagi kita semua. Bagi semua orang, saudara. Karena itu secara universal ini diberitakan bahwa keselamatan itu datang untuk semua orang, bukan hanya sebahagian orang saja, saudara. Kan itu pada suasana Natal kita sudah menginjak minggu ketiga bulan November, sebentar lagi minggu keempat, kemudian Desember sudah kita masuk suasana Natal. Kita mau supaya kita juga, saudara, memberikan kasih kita kepada semua orang, kasih yang universal itu, saudara ya. Kemudian yang kedua kita melihat di dalam pokok bahasan ini tentang pemberian karunia atau karunia kasih Allah, yaitu karunia juru selamat. Siapa subjeknya? Subjeknya adalah Yesus Kristus sang juru selamat. Kelahiran Yesus adalah ungkapan kasih Allah yang paling agung, menyediakan keselamatan dan penebusan bagi umat manusia, seperti tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengaruniakan anaknya di sini bukan seperti manusia memiliki anak, tetapi Dia adalah Allah Tritunggal yang sering disebut sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia mengaruniakan Yesus, saudara, kepada kita semua. Karena kalau kita melihat sejarah keselamatan, sejak Adam jatuh di dalam dosa, maka kehidupan manusia itu sudah mulai bengkok, saudara. Ya, sudah mulai bengkok, sehingga kita melihat keturunan Adam yang pertama sudah memiliki hati yang jahat. Kain membunuh adiknya Habel, saudara. Kemudian berlanjut sampai zamannya Nuh, dan semua orang-orang bisa menjadi seperti itu, saudara. Menjadi jahat, sehingga mereka kecenderungan untuk senantiasa berdosa. Tetapi Kristus, Yesus, Putra Tunggal Allah, Dia adalah Allah. Makanya tadi saya katakan di depan, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi, Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah milik yang dipertahankan, tetapi Dia turun ke dunia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Ini adalah Kristus. Dia adalah yang topnya atau puncaknya kekuasaan. Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu, saudara. Menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Dia adalah topnya segala sesuatu. Tapi Dia mau turun ke dunia. Nah, ini berbicara tentang kita semua, saudara. Kecenderungan manusia berdosa karena Adam jatuh dalam dosa. Tadi pagi saya mengutip. Saya membaca ada seorang filsuf di zaman Tiongkok kuno, namanya Mencius, saudara. Dia Mencius itu membagi, ada istilah dia mengatakan renji yu se. Ini bahasa Mandarin. Tidak tahu benar apa salah ya. Renji itu semua orang, yu itu memiliki kan? Memiliki empat hal. Renji yu se itu semua orang memiliki 4 hal. 4 hal itu apa? Lah ini mengenai perasaan. Yang pertama itu perasaan terharu. Manusia itu berbeda dengan binatang karena manusia punya perasaan terharu. Manusia dewasa bisa menangis. Anak-anak kecil juga bisa menangis. Ketika kita melihat anak kecil menangis, kita akan terharu, saudara. Kenapa ya anak ini kok menangis? Saya sering kalau melihat film itu orang dianiaya begini, kasihanlah. Dulu zaman saya kecil itu ada film namanya Ratapan Anak Tiri. Faradila Sandi dulu bintangnya itu, saudara. Ratapan Anak Tiri. Kalau melihat itu sudah langsung ngeres itu apa ya? Brebes mili gitu, saudara. Karena terharu, perasaan terharu, saudara. Lah makanya Mencius itu mengatakan perasaan yang pertama itu terharu, beda dengan binatang. Kalau ada anak kecil tiba-tiba didekati harimau, anak itu menangis, apa harimaunya juga terharu? Tidak ada, saudara. Kalau orang tidak punya perasaan terharu itu sama dengan, nah itu tadi, binatang, saudara. Anak kecil didekati harimau, mau dimakan, dia menangis keras-keras. Harimaunya tetap nyaplok saja, saudara, tidak mungkin dibiarkan. Karena tidak ada perasaan terharu. Tapi manusia punya perasaan terharu. Ini katanya seorang filsuf ya. Kemudian yang kedua, tadi kan ada 4 kan. Yang kedua, manusia itu punya perasaan malu. Itu sudah dari dasarnya, punya perasaan malu. Kalau orang bersalah, itu pasti malu. Kalau orang bersalah, tidak punya malu, sama juga dengan binatang. Mencuri miliknya orang tidak malu. Lah ini kan sama saja. Saya tidak bisa ngomong, saudara. Itu seperti apa? Hutang ngemplang,
Nah, saudara gimana? Malu enggak? Kalau enggak punya perasaan malu, malah memarahi orang yang mengutangi. Nah, ini saudara, ini sudah bukan sifat-sifat manusia. Manusia itu punya 4 hal itu. Kemudian yang ketiga, perasaan hormat dan mengalah. Manusia itu pada dasarnya punya perasaan hormat dan mengalah, saudara. Kepada orang-orang yang kita agungkan karena orang itu berprestasi dan lain sebagainya, kita kadang-kadang merasa hormat. Kan timbul rasa hormat kan, oh wong iki memang hebat itu. Dan perasaan mengalah, sama seperti kalau saudara ada di kereta api. Saya waktu di Solo itu sering ngajar ke Jogja, saya naik KRL murah cuma 8.000 saudara, dosen-dosen itu banyak yang naik itu saudara. Ya KRL itu saya jadi ingat umpel-umpelan gitu saudara ya. Nah, aku sudah umpel-umpelan, naik kereta api kalau ada orang tua tidak dapat duduk. Kira-kira gimana saudara? Nah kita pasti mengalah. Kita memberikan tempat bagi orang tua, apalagi kalau dia cacat, pakai tungket dan lain sebagainya. Ini dasar perasaan manusia itu ada perasaan hormat, ada perasaan mengalah. Nah kalau kita tidak mengalah akan sama dengan, nah itu tadi, binatang yang tidak punya perasaan seperti itu. Saudara. Ini katanya nanti kita cocokkan dengan Alkitab saudara. Ini katanya filsuf itu seperti itu. Kemudian yang keempat, kita punya perasaan intuisi membedakan. Intuisi membedakan itu mana yang jahat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Nah kalau kita tidak punya itu repot, seperti sekarang ini kasus ijazah ini saudara. Ini kan orang jadi pikirannya gimana ini yang benar, yang salah, yang mana akhirnya jadi bias. Didorong oleh kasus politik dan lain sebagainya, akhirnya orang-orang yang profesor juga ikut-ikutan. Nah ini perasaan dirinya kan sudah tidak seperti itu. Makanya itu sering saya dikatakan, saya ditanya saudara, saya dulu pernah ada yang ngotot itu jemaat saya di mana di Semarang dulu sekitar tahun 2002 sampai 2012 itu. Dia ngotot bertanya kepada saya begini, Pak Dov, kalau seandainya orang itu mati ya, tapi orang itu tidak pernah mengenal Injil, dia ada di daerah terpencil, pokoknya dia ngarang sedemikian rupa coba menyudutkan, kira-kira orang itu selamat apa tidak? Kalau di dalam Roma 2 itu sudah dikatakan bahwa pewahyuan secara umum atau penyataan umum itu adalah hati nurani manusia. Jadi dia tanya ngotot gitu ya, saya enggak, ya kita taunya pokoknya percaya kepada Kristus selamat. Kalau enggak seperti itu ya jawabannya adalah di dalam Roma 2 sebetulnya. Bahwa mereka dihakimi oleh hati nurani mereka sendiri. Tadi Pierre tanya ke saya saudara, Pierre ini kan kritis kalau soal-soal gitu. Terus gimana Pak, itu selamat apa enggak? Ya Bapak enggak bisa jawab, nanti kita ketemu di surga nanti gimana, selamat apa tidak. Kita kan enggak bisa menghakimi saudara, karena mereka juga enggak tahu dan lain sebagainya. Yang jelas sekarang Alkitab sudah ada, semua sarana-sarana sudah ada. Kalau orang enggak percaya ya sudah. Kecuali kalau orang itu belum mengetahui, dia dihakimi atas hati nuraninya sendiri. Karena seperti filsuf Mencius ini mengatakan bahwa manusia itu punya perasaan seperti itu, saudara. Itu kalau diklopkan dengan firman Tuhan sama. Tapi sejak manusia jatuh di dalam dosa, Adam, maka ada yang namanya total depravity, yaitu kerusakan total dalam diri manusia. Sehingga Kain saja sampai membunuh dan lain sebagainya. Tidak ada lagi perasaan tulus itu, tapi perasaan tulus itu senantiasa sebetulnya ada karena manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ya saudara, hati-hati saudara ya. Kalau seorang filsuf saja bisa mengatakan demikian, kita yang percaya kepada Kristus saudara. Bahkan Kristus mengajarkan lebih dahsyat lagi, kita harus mengasihi musuh kita. Itu kan lebih dahsyat lagi saudara. Nah kemudian kita lihat yang berikutnya saudara, kalau tadi dikatakan sebagai Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kita melihat makna kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus menandai awal rencana Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa dan akibatnya, menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa itu apa sebetulnya toh? Ketika saya di SOM itu saya sudah sebetulnya satu kata saja yang paling pas dengan dosa itu, walaupun banyak kata tentang dosa di situ, yang paling tajam di situ satu yaitu tidak mengenai sasaran. Jadi kalau tidak mengenai sasaran itu pasti itu dosa. Sasarannya siapa saudara? Sasarannya adalah percaya Kristus. Jadi orang mau buat apapun juga, tapi kalau tidak kena sasaran,
secara pasif dia berdosa. Kan seperti itu. Ketika mengenal Kristus, maka dia dipulihkan. Nah sebetulnya intinya kan itu. Loh orang itu baik Pak, gini-gini dan lain sebagainya. Tidak bisa, tidak mengenai sasaran. Sasarannya adalah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Makanya Natal itu sangat berarti. Yesus lahir bagi kita semua untuk semua orang percaya kepada Kristus. Sasarannya apa? Mengenai sasarannya apa? Yang mengenai sampai mereka percaya. Maka mereka terluput dari dosa. Kan seperti itu sebetulnya saudara. Kok seolah-olah kok begitu toh Pak, kok menangnya sendiri? Ya enggak. Di dalam Alkitab itu seperti itu saudara. Sasarannya adalah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka seluruh kehidupan kita akan mengikuti Kristus menjadi manusia baru. Lah menjadi manusia baru itu bukan manusia yang tanpa pertobatan, tetapi menjadi manusia baru itu manusia yang bertobat. Jadi ketika Kristus lahir kita percaya kepada Dia, maka kita mengikuti teladan daripada Yesus Kristus Tuhan, saudara. Sehingga seperti 4 hal tadi itu terlewati. Kalau kita percaya Kristus, kita pasti punya perasaan terharu. Kalau kita memiliki sifat Kristus, pasti kita punya perasaan malu. Betul? Kalau kita punya karakter Kristus dalam hidup kita, pasti kita punya perasaan hormat. Hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua. Pasti kita mau mengalah, karena Dia yang disalibkan aja mengalah, saudara. Kemudian kalau kita memiliki karakter Kristus, pasti kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang benar, mana yang salah, tidak dibuat bias, saudara. Kadang-kadang kita akan membiaskan gitu. Sehingga mana yang benar, mana yang salah. Saya kadang-kadang gimana ya kehidupan di dunia ini kok jadi kayak begini ya. Soal kasus ijazah itu saya tidak bisa berpikir, saudara. Kadang-kadang ini sing bener ya opo gitu. Jadi dibuat seperti itu seolah-olah jadi bias. Nah inilah bahayanya, saudara. Makanya di dalam Kristus itu kita ada Roh Kudus yang terus menerangi kita, kita pasti tahu. Amin, saudara. Itu yang kita pegang. Jangan ikut-ikutan kemudian yang lain, ikut-ikutan hal yang besar, ikut-ikutan kelompok-kelompok yang seperti itu. Yang penting adalah hati nurani kita di dalam Kristus, kita mengenal kebenaran. Yaitu intinya di dalam kehidupan kita adalah itu, saudara. Ya. Di dalam Galatia 4 ayat 4-5 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Yesus merupakan penggenapan dari Taurat. Kalau dulu manusia berdosa, ya kalau zamannya Perjanjian Lama, maka mereka harus membawa sesuatu kepada Tuhan. Kalau dulu zaman Abraham, Mizpah dan lain sebagainya. Kemudian ketika bait Allah sudah dibangun, membawa ke bait Allah untuk diberikan kepada imam untuk sebagai penebus dosa salah, dosa apa itu banyak di imamat ada, saudara. Dan mereka akan bawa. Tetapi syukur kepada Allah dengan pengorbanan Kristus yang menggenapi hukum Taurat itu, kita tidak harus membawa korban-korban lagi, tapi korban yang sempurna anak domba Allah, yaitu Kristus sudah mati bagi kita semua, sehingga kita cukup untuk minta ampun sama Tuhan. Kalau kita bersalah, minta ampun, saudara. Saudara pernah meminta ampun kepada Tuhan? Ya, itu mesti dilakukan. Setiap hari kita mesti ada salah, saudara. Karena setiap kali kita mau tidur, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan bersihkan aku, pikiranku, perasaan, kehendak, supaya senantiasa suatu kehendak yang benar, pikiran yang benar, kata-kata yang benar, perlakuan yang benar. Sehingga kita terhindar dari hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita semua, saudara. Itu maksudnya adalah seperti itu, saudara. Ada sebuah kata atau kalimat yang mengatakan life is too short, hidup itu terlalu singkat. The world is too big, dunia ini besar sekali, and God love it. Dan Tuhan mengasihinya, karena itu too great to live ordinary. Ya, terlalu besar untuk dijalani dengan biasa-biasa saja, saudara. Hidup ini terlalu pendek, dunia ini terlalu besar. Dan kasih Tuhan terlalu besar untuk dijalani dengan biasa-biasa saja. Makanya jangan bangga, saya ini orang awam, orang biasa-biasa saja. Jangan, saudara. Jadi orang yang mengenal Tuhan beneran, amin. Ya daripada nganggur di rumah Pak, saya ke gereja supaya enak.
golek padang hawa, saudara. Tidak bisa seperti itu. Itu kalau di Surabaya biasanya golek padang hawa, saudara. Itu jalan di embong-embong yang besar. Embong nggak ngerti toh, embong itu jalan, saudara. Lah golek padang hawa, nggak bisa seperti itu. Tapi percaya sungguh-sungguh, percaya kepada Kristus. Hidup diimani dengan sungguh-sungguh. Hidup itu cuma satu kali, saudara. Ya, tapi ketika kita mati percaya kepada Kristus dapat kehidupan. Kehidupan yang kedua yaitu kehidupan yang kekal. Karena itu yang menentukan adalah keadaan kita saat ini. Bagaimana percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita awam-awam saja, saudara, tetapi harus sungguh-sungguh. Terlalu besar untuk dijalani dengan biasa-biasa saja. Karena itu kita menjadi orang-orang yang tidak biasa, tetapi orang yang sungguh percaya. Yang tiga pokok bahasan ini adalah karunia kasih Allah. Kasih Allah yang ditunjukkan, saudara, diekspos. Karunia Yesus Kristus menunjukkan betapa dalamnya kasih Allah bagi umat manusia. Menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang peduli dan bertindak bagi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah. Ini saudara ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Ada istilah teologi berkata Heilsgeschichte. Heilsgeschichte di dalam bahasa Jerman itu artinya rencana keselamatan Allah dari perjanjian lama PL sampai lahirnya Kristus. Saya selalu gambarkan di mimbar ini bahwa grand design, rencana besar Allah menciptakan manusia itu adalah bersekutu dengannya ever after, saudara. Yaitu selama-lamanya, bahagia selama-lamanya dalam sebuah persekutuan. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semuanya porak-poranda. Tetapi karena begitu cinta Allah kepada dunia ini, Dia menyediakan fasilitas-fasilitas, saudara. Di zaman Nuh, saudara, kita bisa melihat bagaimana Allah itu tetap berbicara kepada manusia, saudara. Sampai demikian bobroknya sehingga pada waktu di zaman Nuh itu, saudara, sehingga terjadi air bah. Sodom dan Gomora, saudara. Sampai kemudian dengan Abraham mengikat perjanjian. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Sampai kepada saudara? Sampai kepada Musa. Kemudian Musa sampai kepada Yosua. Yosua hakim-hakim. Sampai kemudian raja-raja, Raja Saul, Daud, Salomo. Dia tetap memperhatikan, dia janji keselamatannya itu diberikan terus bagi umatnya. Sampai puncaknya adalah ketika Kristus lahir bagi kita semua, yaitu Natal. Ini sesuatu rencana besar Allah di dalam kehidupan kita. Ini adalah ekspos kasih Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus senantiasa mengerti bahwa ini bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi kelahiran Kristus itu adalah sesuatu yang luar biasa yang menandai kehidupan kita. Ada satu pembalikan yang dahsyat di dalam hidup kita. Kalau Adam yang pertama, Adam sesungguhnya dia jatuh dalam dosa. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Tidak main-main, saudara. Sesuatu yang luar biasa, yang Allah tidak menganggap kesetaraan kepada Allah, tetapi mau turun menjadi manusia. Ada perkataan yang mengatakan begini dari Santo Agustinus, God loves each one of us as if there were only one of us to love. Jadi Tuhan itu mengasihi kita masing-masing seolah-olah hanya ada satu orang, cuma kita saja gitu, saudara. Makanya di dalam perjamuan kudus kan selalu saya katakan bahwa ini adalah darah Kristus yang mengalir bagi kita semua. Harga ini ukurannya adalah nyawa. Kita semua adalah ditebus seharga daripada nyawa Kristus sendiri. Karena itu kita itu berharga di mata Tuhan. Jangan pernah sia-siakan hidup kita. Jangan pernah kita merasa, oh aku ini orang biasa, oh aku ini orang begini. Tidak, saudara-saudara istimewa di mata Tuhan. Seolah-olah hanya saudara yang diselamatkan, saudara. Bayangkan begitu kasihnya Tuhan itu kepada kita semua. Kalau kita sia-siakan di dalam hidup kita, kita jadi percuma, saudara. Karena itu kita harus terus ngotot. Karena dunia ini besar untuk dijalani dengan biasa-biasa. Tapi kita mau menjalaninya dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Yaitu kasih yang menyelamatkan. Kasih Allah dalam Yesus Kristus menawarkan keselamatan dan hidup kekal. Menyediakan jalan bagi kita untuk berdamai dengannya. Coba kita lihat Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun baik malaikat hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini janjinya kan luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Kasihnya itu menyelamatkan, asal kita tidak keluar daripada kasih Allah. Kalau jabat tangan Romawi itu seperti begini, saudara. Kalau dalam pendidikan evangelism explosion itu ada jabat tangan Romawi, peledakan penginjilan itu. Jabat tangan Romawi itu seperti ini, antara tangan dan tangan begini. Kalau itu tangan saudara yang menjabat begini sama teman, kira-kira saudara kuat berapa lama? Megang 1 jam, gondeli terus, dikondeli ya, 1 jam. Jangan pergi, dikondeli 1 jam kuat saudara, mungkin kuat, sambil nangis-nangis 1 jam. 2 jam, 3 jam, lepas saudara, tidak bisa. Tapi kalau yang memegang Allah sendiri, wah mbok yo 10 jam, 7 jam ya sak jam-jame ya ora iso saudara, lengket. Kasih Allah itu lengket di dalam kehidupan manusia, asal kita percaya dan kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kan jangan jadi hidup biasa-biasa, tapi hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan itu dalam tanda kutip ya, karena kita kan tidak mengerti hatinya Tuhan seperti apa. Kita hanya mengerti hati Tuhan ketika Tuhan sudah menyatakan hatinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Hati Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan itu apa? Hati Tuhan itu senang kalau kita itu tidak berdosa. Hati Tuhan itu senang kalau kita mengasihi. Hati Tuhan itu senang kalau kita sukacita. Kita taunya di mana? Di Alkitab mengatakan begitu. Hati Tuhan itu senang kalau kita itu punya damai sejahtera. Kalau kita punya kesabaran, punya kesetiaan, hati Tuhan itu senang. Tapi kalau kita lebih dalam dari yang ada di dalam Alkitab, who knows, tidak ada yang tahu. Kita hanya melihat hati Tuhan sebatas di dalam kebenaran firman Tuhan. Selebihnya kita tidak tahu, saudara. Karena itu apa yang kita tahu itu kita maknai di dalam hidup kita. Apa yang kita tahu itu yang kita lakukan di dalam hidup kita, saudara. Nah itu namanya saudara mengasihi Tuhan, saudara. Ya, ada quote yang mengatakan begini, ini lebih menjelaskan saudara. The Christian does not think God will love us because we are good, but that God will make us good because He loves us. Nah, orang Kristen tidak beranggapan, kita semua harus tahu ya, Tuhan akan mengasihi kita karena kita baik. Yuk kita baik supaya kita dikasihi Tuhan. Nei, tidak ada saudara. Yang benar adalah Tuhan akan menjadikan kita baik karena Dia mengasihi kita. Jadi yang mengasihi dulu bukan kita, tapi yang mengasihi dulu Tuhan. Karena Dia sudah memprediksikan. Kemarin ada WA di teman-teman saya itu saudara, teman-teman sekolah ya, dia bilang ternyata sel-sel kita itu, sel saya umpamanya ya sebagai anak, itu sudah ada di dalam sel nenek saya saudara. Jadi sel nenek itu untuk sel orang tua itu sudah ada di dalamnya saudara. Sehingga kita dijadikan itu sudah ada dalam rencana sebelumnya. Makanya di kitab Mazmur sudah dikatakan kita itu sudah direncanakan dari sejak semula. Jadi Allah yang mengasihi kita yang membuat kita baik. Bukan kita ingin meraih Allah dengan kebaikan kita. Tidak akan bisa saudara. Tidak bisa. Mau baik seperti apa kita mau mencapai Tuhan, tidak bisa. Kecuali Tuhan dulu yang memberikan tangannya kepada kita. Dan kita raih tangan itu. Ditarik. Tidak bisa kita mau bagaimana, tidak ada gandolannya. Ibaratnya orang jatuh di jurang kering, terus mau gandelan. Tidak ada, mau cari apa saudara? Tidak ada. Tapi begitu ada tangan yang tiba-tiba turun, saudara tangkap. Jadi Allah yang lebih dulu mengasihi kita, sehingga membuat kita menjadi baik. Bukan kita pengen baik supaya Allah dekat. Kalau aku baik, Allah jadi baik dan lain sebagainya. Itu kan bukan teori dalam Alkitab saudara, bukan teori. Yang jelas adalah ketika kita mengasihi Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu berlimpah dalam hidup kita. Tapi kalau kasih Tuhan ya tetap sama, tapi kasih karunianya beda. Jadi love, ya agape, dan grace, kasih karunia charis itu beda. Kalau love-nya Tuhan, agape-nya Tuhan itu bagi semua orang. Tapi kalau karisnya Tuhan, bagi orang-orang yang sungguh berharap pada Tuhan,
bagi orang-orang yang setia sehingga berkatnya lebih banyak. Tapi kalau keselamatannya tetap karena Tuhan mengasihi. Dan Tuhan mengasihi itu Tuhan membuat kita menjadi baik. Makanya kalau kita dekat pada Tuhan, dekat dengan kebaikan, ketularan, ya pasti ketularan, ya. Tapi kalau kita tidak dekat dengan kebaikan itu, kita jadi ketularan yang lain. Amin, saudara. Kalau kita dekat sama Tuhan, senantiasa berharap sama Tuhan, kita ketularan sabarnya, saudara. Tapi kalau kita sudah senang kemerusung dan lain sebagainya, melalaikan ibadah-ibadah kita, melalaikan membaca firman Tuhan, melalaikan berdoa, kita jadi kemerungsungan saja. Jadi terus dengan pikiran, mencapai dengan pikiran kita sendiri. Tapi walaupun demikian Allah tetap baik di dalam kehidupan kita semua. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir ini, menanggapi karunia Allah dengan cara apa? Dengan iman dan penerimaan. Kita dapat menanggapi karunia Allah dengan beriman kepada Yesus Kristus dan menerima kasih serta keselamatannya, yaitu iman kepada Kristus. Karena itu dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adopted, saudara, diadopsi kita itu menjadi anak-anak Allah. Karena itu di dalam Filipi 3 ayat 20 kalau saudara baca, kita itu adalah warga negara surga. Ketika kita masih ada di dunia, kita itu pilgrimage, kita itu haji atau kita musafir. Kita itu warga negara Allah yang musafir di dunia. Kemarin Sabtu saya sempatkan ke Pendem, katanya masih gratis, Happy ngasih tahu saya masih gratis Pak. Nah saya ke Pendem, nah, itu kan saya jadi musafir di sana. Siarah, tapi nanti saya kembali ke rumah, karena rumah saya ada di Serase, di Pastori. Siarah, musafir. Kehidupan di dunia ini kita itu warga negara Allah, kita itu musafir di dunia itu. Karena rumah kita adalah di surga, saudara. Dan itu ketika jadi musafir yang baik, saudara. Ya. Kenapa di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, diadopsi menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi selalu kita ingat selalu, kalau lagu lama kan, rumahku di surga, itu lagunya kayak begitu. Ingatlah rumahku di surga, itu lagunya apa saya agak-agak lupa. Tadi pagi ada lagu kuno ya, Gandum di Gudang, itu lagu zaman saya apa itu, kecil sekali, Sunday School lagunya itu ya. Jadi lagu-lagu lama itu kadang-kadang bisa memberi kalimat-kalimatnya itu bisa memberi inspirasi yang jelas gitu loh. Kalau sekarang ini lagu-lagu baru ini kadang-kadang kan bias. Antara cinta kepada Allah atau cinta kepada kekasih, agak membingungkan kadang-kadang. Tapi kalau lagu lama itu sudah jelas cinta kepada Allah gitu. Kalau sekarang kan dibiaskan, ini iki wong pacaran apa wong pacaran sama Tuhan ini. Kadang-kadang lagunya kan begitu, saudara. Jadinya bias, iki mencintai siapa gitu ya, saudara. Kan begitu, saudara. Tapi kalau lagu-lagu kuno itu jelas sekali ya Tuhan gitu, saudara ya. Jadi kita itu anak-anak Allah. Kita itu sudah punya tempat, yaitu tempat bersama dengan Allah. Kan itu jangan sia-siakan hanya karena apa ya? Hal-hal yang kecil di dunia ini mengabaikan, saudara. Sama dengan sebuah cerita. Saya jadi ingat cerita. Tidak tahu sore ini tiba-tiba saya jadi lebih banyak cerita daripada pagi tadi. Ada cerita tentang anak usia 15 tahun, saudara. Dia dipelihara orang tuanya selama 15 tahun. Setiap hari dibuatkan makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Oh, makan sore tidak ada, saudara. Makan malam, 3 kali makan sehari. Suatu saat anak kecil ini, atau usia sudah remaja lah, kalau anak kecil nanti ceritanya nggak bisa masuk, ya anak 15. Suatu saat dia kepingin satu makanan kesukaannya, mamanya itu nggak bisa membuatkan. Nggak tahu karena kesetanan atau bagaimana dia jengkel sekali, saudara. Kemudian dia minggat dari rumah. Nah makanya saya bilang 15 supaya bisa minggat. Kalau 11 kan nggak bisa minggat. Tahu minggat ya? Keluar dari rumah, saudara. Karena jengkel atau kesetanan, saya katakan. Anak ini marah, terus dia minggat keluar dari rumah. Nah keluar dari rumah, celaka dia. Kan tidak bisa cari makanan sendiri, dia tidak punya uang, saudara. Sampai suatu saat dia kelaparan di depan ada sebuah rumah. Di depan sebuah rumah. Ternyata pemiliknya itu orang yang baik hati. Dia keluar ditanyain, nah ada apa? Terus dia bilang, saya ini lapar, tidak punya makan, saya meninggalkan rumah. Akhirnya dia mau, ya sudah ayo kamu masuk tak buatkan makanan.
Lah kebetulan makanan yang tidak dibuatkan mamanya itu dibuatkan ibu yang tadi membukakan pintu. Dia memuji-muji ibu itu setinggi langit, ibu ini malaikat di surga ya. Wah, ibu ini luar biasa ya, dan lain sebagainya. Terus ibu ini adalah orang bijak, makanya orang bijak itu beda dengan orang yang tidak bijak ya. Ibu bilang, loh ibu ini kan baru memberikan kamu makanan kan baru kali ini. Lah mamamu itu yang kamu jelek-jelekkan itu sudah berapa tahun membuatkan makanan? 15 tahun, tidak bisa atau dibandingkan saudara. Lah kenapa saya beri cerita ini? Kadang-kadang kita itu melalaikan bahwa kita itu sudah dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kita itu sudah menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang hal-hal yang kecil itu loh kita bisa meninggalkan Tuhan. Karena hal yaitu kesetanan tadi, tidak tahu tiba-tiba ada setan lewat atau bagaimana. Tiba-tiba bisa meninggalkan Tuhan, tiba-tiba bisa belot, tiba-tiba bisa enggak karuan saudara. Dan ini sesuatu yang ajaib, tapi ajaibnya yang enggak baik saudara. Nah, itu berbahaya. Kita itu anak-anak Allah. Saudara sudah pastikan bahwa saudara itu anak-anak Allah. Saudara dipelihara oleh Tuhan. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Amin. Nah berikutnya poin yang terakhir itulah membagikan karunia. Jadi kita menerima dengan iman dan kita membagikan karunia atau gift daripada Tuhan itu. Gift-nya apa? Yesus Kristus juru selamat saudara. Sebagai penerima karunia kasih Allah kita dipanggil untuk membagikan karunia itu kepada sesama. Menyebarkan pesan tentang Yesus Kristus dan kasih-Nya. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kan jelas ini ya. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau sudah menerima Kristus di hari Natal ini momen-momen Natal ya, bukan hari Natal. Katanya hari Natal nanti tanggal 25. Walaupun di sana katanya bulan April. Nah, nanti saya akan bahas itu di khotbah saya salah satunya. Yang sana bilang April, yang sana bilang apa. Nanti suatu saat saya bahas ya supaya tidak membingungkan. Ya, walaupun kita belum masuk suasana Natal, nanti 25 itu baru kita merayakan kelahiran Kristus saudara. Tapi di hari-hari Natal ini biarlah kita mengingat kembali kasih-Nya yang luar biasa. Dan kita sudah diangkat menjadi anaknya. Karena itu kita menyebarkan kebaikan kasih Tuhan. Karena orang memberitakan Tuhan itu memberitakan Yesus bukan hanya secara verbal. Verbal itu dengan kata-kata. Tapi melalui kehidupan sehari-hari dia sudah memberitakan Kristus. Dengan kasih-Nya yang luar biasa, dengan perhatiannya, compassion. Ya, ada compassion kepada orang lain. Ada perhatian, dia sudah menunjukkan karakter Kristus di dalam hidupnya. Ini kalau saya mau cerita ilustrasi nanti banyak saudara. Ini sudah jamnya saudara ya. Nah kita lihat ini quote yang terakhir di sini berkata, "Our life of poverty is as necessary as the work itself. Only in heaven will we see how much we owe to the poor for helping us to love God better because of them." Mother Teresa berkata begini, hidup kita dalam kemiskinan itu sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri. Kenapa? Hanya di surga kita akan melihat betapa besar utang budi kita kepada orang miskin karena mereka telah membantu kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Kalau saudara memberi kepada orang miskin, itu kan berarti mengasihi saudara. Nah kalau kita mengasihi orang kan berarti kita mengasihi Tuhan. Karena kalau engkau memberi segelas atau setitik air pun kepada orang, maka engkau mengasihi aku, saudara, orang yang membutuhkan. Jadi semakin kita sering melihat hal-hal yang tidak baik dan semakin kita mau berbuat di dalamnya, semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kita bisa terharu, semakin kita bisa malu, semakin kita bisa menghormati, mengalah, dan semakin kita bisa mengerti baik dan jahat, benar dan salah. Kita semakin mengasihi Tuhan. Saudara. Kalau tidak begitu ya tidak bisa saudara. Karena pelatihan di dalam kehidupan kita adalah proses seumur hidup kita untuk mencapai menjadi serupa seperti Kristus. Jadi the gift of God's love ini mengingatkan kita bahwa pemberian itu sudah diberikan kepada kita Yesus Kristus. Maka kita pun yang percaya kepadanya kita meneladani kehidupannya. Jadi suasana Natal itu kita buat yang adem-adem saudara ya. Adem-adem ya, kalau di sana kan kosong-kosong kalau sudah puasa itu.
Tapi setelah puasa 1-0 lagi, 2-0, 3-0. Kita jangan begitu, tiap hari tetap 0-0 ya. Enggak ada perasaan. Jadi kita mesti menyadari setiap hari berpikir, ada enggak ya orang yang saya benci ya? Ada enggak ya orang yang saya dongkoli ya? Ada enggak ya orang yang wah gregeten aku gitu lah. Itu harus dimurnikan saudara, dinolkan. Kalau masih ada ya enggak tahu saya saudara ya. Kalau saya sih berusaha, pokoknya saya enggak membenci orang, saya enggak iri hati sama orang, seperti yang saya khotbahkan 7 dosa maut itu, saya enggak begini, saya periksa hati saya saudara. Kira-kira murni, walaupun kadang-kadang penilaian orang berbeda saudara. Tapi saya mencoba, ada enggak orang yang saya tidak sukai hari-hari ini ya. Nah itu saudara. Kalau itu masih ada ya kita hilangkan saudara, kita jadi 0. Hampa seperti Kristus yang menghampakan diri. Yang adalah Allah tidak setara kepada Allah itu tidak sesuatu yang sangat dipersoalkan. Tetapi menghampakan diri menjadi 0. Sehingga kalau ada masalah-masalah itu dinolkanlah ya, dinolkan semua. Tapi dinolkan itu jangan pada hari Natal saja, walaupun khotbahnya hari Natal, tapi dinolkan itu setiap hari dalam hidup kita. Sehingga kesimpulannya, kasih karunia Allah adalah harta berharga yang membawa harapan dan sukacita dan keselamatan bagi semua orang. Semoga kita menghargai karunia ini dan membagikannya kepada sesama, menjalani hidup kita sebagai respon terhadap kasih Allah. Jadi respon terhadap kasih Allah ya kita menjadi serupa seperti Yesus Kristus di dalam hal-hal dalam kehidupan kita. Jadi ringkasannya seperti ini. Yang pertama, janji sukacita besar, ya, gift itu, pemberian itu kabar baik bagi semua orang, pesan universal. Kemudian karunia juru selamat Yesus Kristus, dan mana kelahirannya apa? Kasih karunia Allah, kasih yang sudah ditunjukkan, kasih yang menyelamatkan, kita menanggapinya dengan cara beriman dan penerimaan, kemudian membagikan karunia itu kepada orang lain. Mari pemain musik ya. Saya kira itu yang bisa kita renungkan hari-hari ini saudara, biar itu menjadi rema ya, menjadi satu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Amin.